Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pinanda, NIM 20 dari kelas Penjas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hemohidrolimfatik. Baik, langsung aja pada materi yang pertama. Yang pertama itu ada sistem limfatik. Sistem limfatik ini adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antara kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Kandung fibrinogen pada limfa menyebabkan limfa mampu membeku. Cairan getah bening tidak selalu berada di dalam pembuluh limfa, oleh karena itu disebut sebagai peredaran terbuka. Yang kedua, ada sistem limfa pada manusia, memiliki fungsi sebagai berikut. Ada memiliki 7 fungsi. Yang pertama ada mengembalikan kelebihan cairan interstisial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua ada mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga ada mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulasi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, ada menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme untuk itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Yang keenam, ada menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Ciri-ciri limfa atau getah bening. Yang pertama, sistem limfa berasal darah yang keluar dari pembuluh darah. Yang kedua, ada cairan limfa berwarna kuning keputih-putihan menyerupai putih susu. Cairan ini disebabkan karena adanya kandungan lemak yang berasal dari usus. Hal ini sangat berbeda dengan darah yang pada dasarnya berwarna merah karena adanya hemoglobin pemberi pigmen merah pada darah. Yang ketiga, limfa hanya tersusun oleh suatu sel jenis yang disebut limfosit. Hal ini membedakan limfa dengan darah, sebab darah tersusun atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Yang keempat, antibodi yang membentuk sistem kekebalan imunitas tubuh pada limfa dibentuk oleh limfosit, sedangkan antibodi pada darah dibentuk oleh serum. Yang kelima, ada kandungan protein yang terdapat pada cairan limfa. Jumlahnya lebih sedikit daripada kandungan protein yang terdapat pada plasma darah. Yang keenam, cairan limfa mengandung lemak yang dihasilkan oleh usus, sedangkan pada darah yang sehat tidak terdapat lemak. Yang ketujuh, limfa memiliki jumlah katup atau klep yang lebih banyak daripada pembuluh darah kecil pada bagian sistem saraf pusat. Yang ke-8, bagian ujung pembuluh limfa terbuka sedangkan bagian ujung pembuluh darah tertutup. Yang ke-9, di sepanjang pembuluh limfa terdapat kelenjar-kelenjar limfa, nodus, yang berfungsi untuk menyaring atau mematikan kuman-kuman bibit penyakit yang menyebabkan kesehatan tubuh. Membahayakan kesehatan tubuh. Terus ada sistem peredaran getah bening. Sistem peredaran getah bening selain sistem peredaran darah, manusia juga memiliki sistem peredaran getah bening, limfa. Yang keduanya berperan dalam sistem transportasi. Sistem limfa berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Sistem limfa ini terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Sistem peredaran limfa mempunyai peran dalam pengangkutan lemak,
dan pemberantasan penyakit. Terus ada fungsi sistem peredaran getah benih. Di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh. Yang kedua untuk mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan pengangkut lemak dari usus ke dalam sistem peredaran darah. Kesimpulan, sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Sistem limfatik berfungsi untuk absorpsi zat-zat makanan dari traktus gastrointestinal, bertanggung jawab untuk absorpsi lemak, dan salah satu mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.